Koloid dan suspensi. Dasar teori. Bila dua senyawa bercampur, maka akan dihasilkan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Nah, larutan juga bersifat transparan dan juga dapat ditembus cahaya. Semua larutan yang telah dicampurkan tidak dapat dipisahkan. Partikel yang terdapat pada larutan sangat kecil. Koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Partikel-partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan, namun sama-sama tidak dapat disaring. Koloid bisa menjadi buram, namun juga bisa menjadi transparan. Hal ini yang menyebabkan cahaya menjadi terhamburkan. Koloid dapat bersifat homogen maupun heterogen. Tidak ada endapan yang terdapat di koloid karena partikel-partikelnya lebih kecil dibandingkan partikel pada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antar komponennya tanpa mikroskop dan melihat. Partikel suspensi dapat disaring dengan saringan. Terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi dan tidak memancarkan cahaya karena buram. Untuk alat dan bahan pada praktikum ini, kami menggunakan 1 buah saringan, 1 buah sendok untuk mengaduk, 3 buah gelas kaca, senter, gula pasir, bubuk kopi, susu bubuk, dan juga air putih. Pada gelas pertama, campurkan gula dan air, aduk hingga larut. Pertama kita akan menggunakan senter. Pada gelas kedua, kami akan mencampurkan susu bubuk dengan air. Kami akan mencampurkan kopi dengan air. Dari gelas pertama yang berisi campuran air dan gula akan disaring menggunakan saringan. Dari gelas kedua yang berisi campuran susu dan air akan disaring menggunakan saringan. Dari gelas ketiga, campuran
kopi dan air akan disaring menggunakan saringan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang kami lakukan adalah pada larutan tidak ditemukan endapan atau partikel ketika disaring. Pada koloid tidak ditemukan partikel juga endapan ketika disaring, dan pada suspensi ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Pada larutan, cahaya tembus pandang atau transparan tidak dapat dipisahkan lagi, terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Pada koloid, cahaya tidak tembus pandang atau buram. Pada suspensi, terdapat cahaya tetapi tidak dipancarkan atau terdapat partikel-partikel yang terlihat seperti endapan. Pada larutan, partikelnya sangat kecil. Pada koloid, partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan. Pada suspensi, partikelnya lebih besar dibandingkan koloid. Contoh dari larutan adalah air dan sirup. Contoh pada koloid adalah mayonnaise. Contoh pada suspensi adalah kopi bubuk. Selain kopi bubuk, minyak dan air dapat bersatu tetapi tidak bisa larut satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.